Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Adi Panji Gumilang. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi PPKN untuk kelas 11 bab yang pertama dengan judul Harmonisasi Hak dan Kewajiban Asasi Manusia dalam Perspektif Pancasila. Pokok bahasan yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini yaitu tentang konsep hak asasi manusia dan kewajiban asasi manusia. Sehingga dalam pembahasan materi kali ini ada dua hal besar yang akan kita bahas secara perlahan ya. Yang pertama adalah konsep HAM itu seperti apa, dan yang kedua konsep KAM atau kewajiban asasi manusia itu seperti apa. Nah, untuk memulainya, di sini saya menyampaikan gambaran umum terlebih dahulu berkaitan dengan hak asasi manusia. Kita sering mendengar ungkapan hak asasi manusia atau HAM. Apakah kita tahu apa itu HAM? Apakah sudah tepat pemahaman kita tentang HAM? Mengapa kita membicarakan HAM? Dan apa tujuan HAM? Jawaban di atas sebenarnya ada dalam diri kita masing-masing. Kok bisa? Ya bisa, karena yang dibicarakan HAM adalah hak asasi manusia dan kita semua adalah manusia. Sebagai manusia, ayo kita kenali HAM kita, dan ayo kita mengajak orang lain untuk mengenali HAM kita atau HAM mereka. Dengan demikian, kita akan bisa bersama-sama menghormati dan mendorong penghormatan HAM. Mengapa kita perlu belajar HAM? Sebenarnya, kita itu boleh tidak mempelajari HAM, tapi sadar atau tidak bahwa kita itu juga sedang mempraktikkan HAM. Kita tidak belajar HAM itu sebenarnya juga termasuk mempraktikkan HAM. Kita hidup kita bernapas itu butuh oksigen. Bisa kalian bayangkan apabila kita tidak boleh bernafas atau tidak dapat udara segar dan kita tidak mendapatkan pelayanan kesehatan, apakah kita akan protes atau kita diam saja? Kemudian jika terjadi dengan teman kita, apakah kita akan diam saja? Nah, masalah inilah yang menjadi salah satu contoh kenapa belajar HAM itu penting. Karena sebagai manusia kita itu punya berbagai macam daftar kebutuhan supaya kita bisa menjadi manusia yang utuh dalam menjalani hidup ini. Jadi itu ya, untuk belajar HAM kita kembalikan ke diri kita masing-masing. Karena apa? Karena kita manusia dan HAM itu membahas tentang manusia. Nah, sekarang kita belajar konsep ya. Jadi dalam istilah hak asasi manusia itu ada 3 kata. Yang pertama hak, yang kedua asasi, yang ketiga manusia. Hak itu apa? Hak itu artinya sesuatu yang benar. Hak itu sesuatu yang pasti. Hak itu sesuatu yang nyata. Hak itu sesuatu yang tetap. Hak itu sesuatu yang wajib. Atau dalam bahasa lain, hak itu adalah segala sesuatu yang dimiliki oleh manusia sejak dalam kandungan. Itu ya, bukan sejak lahir ya, tapi sejak dalam kandungan. Kalau sejak lahir berarti bayi-bayi, bayi-bayi yang ada dalam kandungan itu boleh kita bunuh, ya tidak boleh. Oleh sebab itu, hak adalah segala sesuatu yang dimiliki oleh manusia sejak dalam kandungan. Yang kedua, asasi. Asasi itu asas artinya dasar atau pangkal. Jelas ya, asasi itu adalah pangkal atau dasar. Yang ketiga, manusia. Manusia itu adalah ciptaan. Ciptaan dari siapa? Ciptaan dari Allah Subhanahu wa taala. Manusia itu memiliki beberapa hal yang menjadikan dirinya itu adalah manusia atau kita sebut manusia. Atau dalam bahasa lain, hakikat manusia itu apa? Yang pertama, manusia itu adalah ciptaan Tuhan, ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua,
Hakikat manusia itu dianugerahi akal pikiran. Kemudian manusia itu dianugerahi oleh perasaan atau hati nurani. Manusia itu diciptakan dalam bentuk yang terbaik, memiliki jasmani. Manusia itu diciptakan sebagai makhluk individu. Manusia itu juga diciptakan sebagai makhluk sosial. Dan ketika kita sebagai manusia itu bisa istilahnya mengetahui jati diri kita sebagai manusia, insya Allah mempelajari HAM itu akan sangat mudah, gitu ya. Karena sekali lagi dasar dari HAM adalah diri kita sendiri. Nah, dalam hak asasi manusia itu ada hak-hak mendasar yang dimilikinya. Tujuannya apa toh manusia itu memiliki hak? Tujuan manusia itu memiliki hak yaitu untuk membuat dan menjamin bahwa hidup seseorang akan menjadi baik dan semakin baik seiring waktu ke masa depan. Gitu ya. Hak itu dibutuhkan manusia agar kehidupannya menjadi lebih baik dan terus semakin baik, tidak semakin buruk. Contoh, hak untuk sekolah, hak untuk mendapatkan udara yang sehat, hak tidak diperlakukan kejam oleh siapapun. Ini kan tujuan untuk ke depan baik, bukan malah buruk. Nah, itulah kenapa hak itu penting diperjuangkan dan dimiliki oleh manusia. Nah, penjelasan-penjelasan di atas tadi itu tujuannya untuk mencapai apa yang disebut dengan manusia bermartabat atau martabat manusia gitu ya. Agar martabat manusia itu utuh. Hakikat dia sebagai manusia itu tidak hilang. Dia akan menjadi manusia seutuhnya. Itulah yang dinamakan dengan martabat manusia atau human dignity. Nah, sekarang ada pengertian hak asasi manusia menurut beberapa ahli. Yang pertama dari Jane Mattheson, HAM adalah hak yang melekat pada tiap manusia. Melekat ya. Tanpanya manusia mustahil dapat hidup sebagai manusia. Inilah yang dinamakan dengan human dignity atau martabat manusia. Oleh karena HAM itu melekat, ya harus diperjuangkan, harus dia dapatkan. Ketika tidak dapatkan, ya maka dia bukan atau tidak hidup sebagai manusia sebagaimana mestinya manusia. Kemudian dari John Locke, HAM itu adalah hak-hak yang diberikan oleh Tuhan sebagai kodratnya. Jadi sesuai yang saya sampaikan tadi bahwa manusia itu dianugerahi akal pikiran, manusia dianugerahi perasaan, hati nurani, diciptakan sebagai makhluk individu, sebagai makhluk sosial. Itulah kodrat manusia. Sehingga dari pengertian tersebut muncullah sifat fundamental dari HAM yang tidak bisa diganggu gugat, gitu ya. Yang pertama fundamental, ya gara-gara manusia semua orang itu pasti memiliki, makanya dia punya sifat yang mendasar, melekat, itu namanya fundamental. Yang kedua universal, semua orang tanpa memandang kulit, tanpa memandang agama, tanpa memandang jenis kelamin, semuanya memiliki HAM. Dalam kandungan sudah lahir, tua, muda, semuanya memiliki HAM. Yang ketiga, tidak dapat dicabut oleh siapapun. Saya punya hak, kalian punya hak. Hak kalian saya ambil atau saya ganggu, itu tidak boleh. Gitu ya. Yang keempat, melekat dalam diri manusia, tidak bisa dipisahkan dari manusia. Itulah sifat fundamental hak asasi manusia. Nah, sekarang pengertian hak asasi manusia menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99 tentang hak asasi manusia. HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa
dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Ini ya, dari kalimat ini sudah sangat jelas. Saya garis bawahi yang pertama ada Tuhan yang Maha Esa ya. Jadi HAM ini adalah hakikatnya itu merupakan sebuah anugerah yang diberikan oleh Tuhan kepada siapa? Ya kepada manusia. Yang terakhir, HAM itu tidak boleh dilenyapkan, harus dihormati oleh semua orang, termasuk negara, termasuk hukum-hukumnya dan pemerintahannya. Jadi tidak boleh ada negara mengatasnamakan pemerintah itu melanggar hak-hak orang lain, itu tidak boleh, karena sifat fundamental HAM itu universal semuanya ya, nggak memandang status, nggak memandang jabatan, ya semuanya punya HAM. Nggak boleh atas nama dia presiden dia mengambil hak orang lain, itu nggak boleh. Itu namanya pelanggaran hak asasi manusia. Itu ya. Nah, ada hak apa saja dalam HAM? Ada banyak ya. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi ya, bahwa HAM itu melekat pada diri manusia. Akan tetapi HAM itu sangat penting dalam ranah penerapannya, diatur dan dijamin dalam aturan hukum. Kenapa? Ya karena HAM itu bukan sekedar melekat pada diri manusia, tapi HAM itu juga sangat penting, maka harus dilindungi oleh yang berkuasa. Ya ini kayak hubungan timbal balik gitu ya, antara apa yang harus didapatkan oleh rakyat dengan apa yang harus diberikan oleh negara. Kan kita hidup dalam sebuah negara, di situ ada rakyat, ada pemerintahan yang berkuasa. Pemerintah atau negara itu bertugas untuk mensejahterakan rakyat. Oleh sebab itu, termasuk HAM-nya tidak boleh dilanggar atau tidak boleh diganggu gugat oleh orang lain. Oleh sebab itu, hukum atau aturan-aturan sangat dibutuhkan dalam implementasi hak asasi manusia. Nah, dalam hal tersebut, di sini negara bertanggung jawab penuh terhadap penerapan atau implementasi hak asasi manusia. Negara harus menjamin bahwa setiap warga negaranya itu menjadi maju dan menjadi manusia yang bermartabat. Bagaimana caranya? Ya dengan hukum atau dengan aturan. Kalau di Indonesia, kita punya Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara. Di bawahnya ada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45. Hak asasi manusia diatur di dalamnya. Begitu ya. Jadi sebelum kita membahas bagaimana aturan hukum yang ada di Indonesia, di sini akan saya sampaikan secara umum berkaitan dengan dasar hukum HAM secara internasional. Jadi ada sebuah aturan hukum tentang HAM yang bernama Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau UDHAM, atau kalau dalam bahasa Inggris UDHR, Universal Declaration of Human Rights. Sama saja ya, DUHAM sama UDHR sama. Jadi DUHAM ini semacam UD begitulah ya, aturan hukum, aturan perundang-undangan yang dibuat secara internasional, berarti mengikat seluruh negara yang ada di dalam naungan PBB. Diterima dan diumumkan oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 10 Desember 1948. Ini diperingati sebagai Hari HAM sedunia ya, tanggal 10 Desember 1948. Nah, di dalam DUHAM itu terdapat 30 pasal. Apa saja pasal-pasalnya, apa saja hak-hak yang diatur di dalam
kembali ke Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99 tentang HAM, itu juga dijelaskan bahwasanya kewajiban dasar manusia adalah seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan tidak memungkinkan terlaksananya dan tegaknya hak asasi manusia. Gitu ya. Jadi ketika kita tidak melakukan kewajiban kita dengan bertanggung jawab itu ada konsekuensinya. Sehingga setelah ini akan kita bahas kira-kira keterkaitan antara hak asasi manusia dan kewajiban asasi manusia seperti apa. Nah ini ya, jadi hubungan antara hak dan kewajiban itu kita memerlukan kausalitas atau saling berkaitan gitu ya. Keduanya memiliki hubungan kausalitas sebab akibat. Misalnya seorang pekerja kan biasanya mendapatkan upah. Biasanya dia mendapatkan upah itu setelah dia melaksanakan kewajiban yaitu bekerja. Tapi juga terkadang ada yang mendapatkan dulu baru bekerja, ada yang bekerja dulu baru mendapatkan. Ini sebab akibatnya kita membayar pajak, banyak kendaraan bermotor dan itu manfaat yang sering kita rasakan. Tapi bagi saya masih kalian temui terjadi adanya jalan-jalan di masa depan yang berarti situ hak kalian kalian dapatkan setelah kalian membayar kewajiban dan pajak. Kalian bisa menuntut kepada pihak yang berwenang, tentunya dengan cara-cara nah ini ya, hak dan kewajiban asasi manusia itu tidak dapat dipisahkan karena bagaimanapun dari kewajiban itulah muncul hak-hak dan sebaliknya seperti yang saya sampaikan barusan. Akan tetapi terkadang sering terjadi pertentangan karena hak dan kewajiban itu tidak seimbang. Misalnya, setiap warga negara itu memiliki hak dan kewajiban untuk mendapatkan penghidupan yang layak. Akan tetapi ternyata warga negara itu belum merasakan kesejahteraan dalam menjalani hidupannya. Berarti di sini negara tidak berhasil ya melakukan kewajibannya untuk mensejahterakan rakyat. Inilah beberapa permasalahan dari hubungan timbal balik antara hak dan kewajiban. Nah, anak-anak, demikianlah sedikit penjelasan singkat berkaitan dengan konsep hak asasi manusia dan kewajiban asasi manusia. Saya berpesan agar pelaksanaan hak dan kewajiban ini bisa kalian lakukan secara seimbang. Jangan sampai kalian menuntut hak kalian tetapi kewajiban kalian belum terpenuhi. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Kalau ada pertanyaan silakan langsung WhatsApp saya, menghubungi melalui nomor HP. Insya Allah akan saya jelaskan secara lebih rinci kalau misalnya kalian belum jelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.